Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nada Agiltia Tamzil. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum semester 4 Universitas Internasional Batam dengan NPM 2051013. Dalam video ini saya akan membahas mengenai studi kasus putusan KPPU. Kasus ini saya ambil dari perkara nomor 4/KPPUI/2003. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merupakan komisi yang memeriksa perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam kasus ini terdapat 3 terlapor. Terlapor yang pertama adalah PT Jakarta International Container Terminal atau disingkat sebagai JICT. Terlapor kedua adalah Kerjasama Operasi Terminal Peti Kemas Koja disingkat dengan KSOTPK Koja. Terlapor ketiga adalah PT Pelabuhan Indonesia II disingkat dengan PT Pelindo II. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini diduga telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang jasa terminal pelayanan bongkar muat peti kemas. Kronologinya adalah terlapor 3 harus dapat memberikan pelayanan jasa di pelabuhan yang berkaitan dengan kelancaran lalu lintas kapal, penumpang, dan barang. Untuk pelayanan jasa berupa penyediaan jasa terminal peti kemas, terlapor 3 ini mengikut sertakan terlapor 1 sebagai Badan Hukum Indonesia dalam kerjasama pengelolaan untuk masa konsesi 20 tahun yang diwujudkan dalam perjanjian pemberian kuasa, pengoperasian, dan pemeliharaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999. Perjanjian itu juga disebut sebagai Authorization Agreement. Di dalam klausul 32.4 di dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa para pihak setuju tidak akan ada pembangunan terminal peti kemas internasional lainnya yang dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tambahan atas terminal peti kemas 1, 2, dan 3 sampai throughput di Pelabuhan Tanjung Priok telah mencapai 75% dari kapasitas rancang bangun tahunan yaitu 3,8 juta TEUs. Jadi di dalam agreement tersebut sudah dilakukan upaya untuk menghambat pelaku usaha baru memasuki pasar bersangkutan. Di samping itu, komisi juga telah menyampaikan saran kepada BUMN gunakan segala pengaruh dan wewenangnya agar klausul 32.4 di dalam Authorization Agreement ini dihilangkan atau disesuaikan dengan jiwa, semangat, serta tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, bentuk hambatan itu semakin nyata ketika terlapor 1 menggunakan klausul 32.4 dalam Authorization Agreement itu untuk meminta klarifikasi dan memprotes kebijakan terlapor 3 yang memberikan izin operasi kepada PT Segoro Fajar Satrio untuk menggunakan dermaga yang kemudian melayani jasa bongkar muat peti kemas sebagaimana dilakukan oleh terlapor 1 dan terlapor 2 dan dinyatakan di dalam suratnya kepada terlapor 3 tertanggal 12 Februari 2001. Dalam hal ini, terlapor 1 dan terlapor 2 telah melakukan kegiatan yang dapat menghambat konsumen untuk melakukan kerjasama usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Kemudian dalam bentuk pengiriman surat penegasan yang ditandatangani oleh terlapor 1 dan terlapor 2 tadi, pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mendapatkan pelayanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, mereka harus mengikatkan diri pada kontrak yang bersifat eksklusif. Tanpa adanya kontrak tersebut, maka mereka tidak akan dilayani oleh terlapor 1 dan terlapor 2. Terlapor 1 telah mengakui posisi dominan di Pelabuhan Tanjung Priok, baik dalam arti tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan yang sama, maupun dalam arti telah menguasai 50% atau lebih pangsa pasar pada pasar yang bersangkutan. Terlapor 1 menyatakan penguasaan pangsa pasar terlapor 1 di Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan saat ini telah lebih dari 50%. Sedangkan untuk seluruh Indonesia kurang dari 40%. Bahwa berdasarkan data arus bongkar muat peti kemas internasional di Pelabuhan Tanjung Priok selama kurun waktu 2002 adalah sebesar 2.210.796 TEUs.
Dari jumlah tersebut, terlapor 1 menguasai pangsa pasar sebesar 69,53% dan terlapor 2 menguasai pangsa pasar sebesar 24,93%. Dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusannya adalah sebagai berikut. Terlapor 1 telah melakukan penguasaan produksi pada pasar bersangkutan yang sama yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar bersangkutan. Terlapor 1 dan terlapor 2 juga telah melakukan kegiatan secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Terlapor 1 juga telah menyalahgunakan posisi dominannya secara tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Wibowo S. Wirjawan menduduki jabatan rangkap pada 2 perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama, maka dalam hal ini terjadi pelanggaran pasal 17 ayat 1, pasal 19 huruf B, dan pasal 25 ayat 1 huruf C dikarenakan oleh terdapatnya klausul 32.4 Authorization Agreement. Amar putusannya adalah terlapor 1 itu secara sah telah melanggar pasal 17 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terlapor 1 dan terlapor 2 juga secara sah telah melanggar ketentuan pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Wibowo S. Wirjawan secara sah telah melanggar pasal 26 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menyatakan bahwa klausul 32.4 antara terlapor 1 dan terlapor 3 batal demi hukum dan memerintahkan terlapor 1 untuk menghentikan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, pasal 19 huruf B, pasal 25 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan juga terlapor 2 diperintahkan untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Wibowo S. Wirjawan diperintahkan untuk mengundurkan diri dari salah satu jabatan di terlapor 1 atau PT Ocean Terminal Peti Kemas. Saya setuju dengan putusan tersebut yang menyatakan bahwa para terlapor telah melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memang terbukti dari persentase penguasaan produksi pelayanan bongkar muat peti kemas terlapor 1 yang telah menguasai lebih dari 50% pangsa pada pasar bersangkutan, di mana posisi terakhir itu mencapai 69,53%, yang juga telah melanggar pasal 17 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian juga dikenakan pasal 19 huruf B, yang dimana terbukti dalam upaya terlapor yang menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Hal tersebut dicantumkan di dalam surat yang dikirimkan dengan tanda tangan terlapor 1 dan terlapor 2 yang merupakan upaya berbentuk tekanan agar konsumen dapat menandatangani kontrak. Kemudian pelanggaran pada pasal 25 ayat 1 huruf C, di mana hal ini terbukti dengan pengakuan terlapor 1 atas posisi dominan dan ia telah menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing. Kemudian juga terjadi pelanggaran pada pasal 26 huruf A, di mana saat itu terlapor 1 dan perusahaan lain yang dimana mereka itu adalah di dalam pasar bersangkutan yang sama, dipimpin oleh direksi yang sama, yaitu Wibowo S. Wirjawan. Dilihat dari tindakan terlarang terlapor 1 dan terlapor 2 itu mencerminkan adanya pengaruh dengan direksi yang merangkap jabatan di 2 perusahaan dengan pasar bersangkutan yang sama. Kasus ini juga saya bandingkan dengan metode perbandingan hukum perkara KPPU nomor 15 garing KPPUL garing 2018.
Berbeda dengan kasus sebelumnya, kasus ini melanggar pasal 17 ayat 1 dan 2 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan kasus ini juga terkait bidang usaha yang sama, yaitu pelayanan jasa bongkar muat peti kemas pada terminal serbaguna atau konvensional umum di Pelabuhan Elsai Maumere. Jadi kedua kasus ini merupakan kasus yang sama-sama pelayanan jasa bongkar muat peti kemas pada terminal. Dan dalam kasus ini hanya ada satu terlapor, yaitu PT Pelabuhan Indonesia 3. Nah, PT Pelabuhan Indonesia 3 ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang diberi kepercayaan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan penguasaan sektor pelabuhan peti kemas mengenai kebijakan wajib stek 100% yang ditetapkan oleh PT Pelindo 3 dengan menambah biaya logistik yang dibebankan kepada konsumen, itu mendapatkan penolakan dari pelaku usaha dan konsumen karena dirasa tidak rasional dan merugikan konsumen. Nah, dengan adanya penataan pola pelayanan terminal yang dilakukan oleh terlapor 1, pelaku usaha jasa pelayanan jasa bongkar muat itu tidak memungkinkan untuk memberikan pelayanan secara mandiri mengingat pada pelabuhan Elsai Maumere yang tidak memiliki terminal lain. Dalam hal ini terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 17 ayat 1 dan 2 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, sekian video pembelajaran mengenai studi kasus Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam video ini, karena di sini saya juga masih belajar dan mencoba untuk jadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.